Kalau stroke itu mungkin yang paling lengkap, tapi sebagian data itu juga terpotong-potong. Misalnya di samping kejadian stroke itu bertambah tahun ke tahun, ternyata kematiannya nomor satu di Indonesia. Jadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia itu adalah stroke. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semua, teman-teman sekalian, khususnya sahabat Bank Kosta. Bank Kosta membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Pada kesempatan yang baik ini, kita sangat beruntung dapat dihadiri oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Mursid Bustami. Gelarnya panjang sekali. Saraf, AIC, Mars, saya nggak bisa tahu ini sebenarnya. Jadi dari gelar yang panjang ini menggambarkan bagaimana profesionalisme beliau di bidang kesehatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta. Jadi, kita sangat beruntung berbincang-bincang dengan beliau pada kesempatan yang baik ini. Nah, terus itu bagaimana Pak Mursid mengelola Rumah Sakit PON, apa Rumah Sakit PON ini, kenapa berdiri, dan bagaimana beliau dan teman-teman mengelola rumah sakit yang sangat kita butuhkan ini. Ini akan merupakan perbincangan kita atau isi perbincangan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mursid. Selamat pagi Pak Alfikar, apa kabar Pak? Baik Pak, semoga Bapak juga sehat-sehat dan keluarga juga demikian Pak ya. Amin, sama-sama Pak, sama menjaga kesehatan kita Pak. Baik, Pak. Nah Pak Mursid, sebelum kita mulai atau sambil memulai, nggak apa-apa juga memulai bincang kita hari ini. Nah ini katanya kan, kata pepatah, tak kenal tak sayang katanya. Tangga baiknya kalau Pak Mursid bisa menceritakan tentang Bapak sedikit nih, mana lahirnya, berasal dari mana, dan bagaimana latar belakang pendidikan dan jabatan Bapak sebelumnya sebelum menjadi Direktur Utama di Rumah Sakit PON. Silakan Pak Mursid. Baik Pak, saya Mursid Bustami seperti yang disebutkan tadi. Itu nama kecil saya Mursid, dan Bustami itu adalah nama keluarga, nama orang tua saya. Saya berasal dari kota kecil Pak, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi SD sampai SMA saya selesaikan di kota kelahiran saya di Bukit Tinggi. Dan setelah itu pada tahun 1981 setamat SMA saya merantau. Saya kuliah di Jogja di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan saya selesaikan dari 81 dan selesai 6 tahun kemudian, tahun 1987 saya selesai kuliah di UGM. Waktu itu, era itu, semua dokter yang baru lulus itu wajib wajib kerja sarjana. Saya ditugaskan di daerah kelahiran saya karena memang ada peluang juga untuk memilih. Saya di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, di Puskesmas Alahan Panjang, itu kota yang sangat dingin, kecamatan yang sangat dingin. Kalau kita kenal selama ini daerah wisata danau di atas, danau di bawah, atau danau kembar, itu saya bertugas di sana. Saya bertugas di sana 5 tahun, tidak pindah-pindah. Jadi saya ini pekerjaannya juga tidak dari awal di situ. Nah, mungkin ada beberapa kali saja diminta untuk
untuk apa namanya merangkap jabatan ke puskesmas sekitarnya kalau memang pimpinan puskesmasnya sedang kosong. Nah, saya selesaikan di sana hampir 5 tahun. Jadi tepatnya mungkin 5 tahun kurang berapa bulan. Dan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan. Karena keinginannya waktu itu adalah sebagai dokter spesialis. Walaupun sebenarnya ada peluang. Saya di puskesmas ada peluang untuk di struktural, meniti karir di dulu ada kanwil kesehatan, dulu dinas kesehatan di provinsi, pernah ada tawaran karena di puskesmas saya menjadi dokter puskesmas teladan yang sampai ke nasional. Jadi ditawarkanlah untuk itu, tapi saya tetap menginginkan untuk di jalur klinis ke menambah pendidikan. Saya mengambil spesialis saraf atau neurologi di FKUI dan itu saya selesaikan dalam waktu lebih kurang 5 tahun. Dan selanjutnya saya ditugaskan atau ditawarkan juga menjadi staf pengajar di bagian neurologi tempat saya belajar itu, neurologi FKUI, dan juga bekerja di RSCM. Dan sempat di sela-sela itu saya ditugaskan ke Aceh sebagai dokter tim khusus kesehatan ke Aceh beberapa bulan karena itu daerah konflik, memenuhi wajib kerja sarana 2. Jadi dulu juga setelah selesai spesialis itu ada kewajiban dari Kementerian Kesehatan karena kita pegawai Kementerian Kesehatan untuk pergi ke daerah, dan saya mengambil ke daerah konflik supaya lebih cepat baliknya. Jadi hanya beberapa bulan saya kembali dan sampai 2013 saya bertugas di RSCM, di FKUI, mengajar di FKUI dan ditugaskan di RSCM. Dan 2013 baru setelah Erespon ini ada, nah diperintahkan untuk memulai atau membabat alas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, di ujung-ujung sebelum saya ke sini dan mungkin awal saya di sini, saya juga belajar mengenai administrasi rumah sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mungkin itu latar belakang perjalanan singkat hidup saya, dan saya berkeluarga, istri 1 tentunya, dan anak saya 3 orang. Mungkin begitu Pak Alfikir. Terima kasih Pak Mursid, luar biasa nih. Jadi harapan Bapak itu basisnya kuat Pak ya, kuat di klinis gitu Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong aja deh. Kira-kira kenapa sih Bapak pilih ambil dokter saraf ini? Saraf, Bapak spesialis saraf ini Pak ya? Ya betul, spesialis saraf Pak Alfikir. Nah, kenapa Bapak saraf ini Pak? Ya memang zaman saya itu orang banyak supaya lebih ya biasalah, semangat orang muda itu pengennya dokter bedah. Karena itu keren banget itu dokter kebidanan misalnya, dokter pasiennya rame, kemudian dokter bedah ya. Tapi saya memikir waktu itu begini, saya nggak menginginkan dokter bedah. Saya nggak ingin yang dokter yang ada pisaunya. Jadi dulu kita membaginya ada pisau, non pisau gitu lah kira-kira. Nah kalau pisau itu dokter bedah, kebidanan, THT, ada beberapa spesialis yang lain barangkali yang kerjanya di kamar operasi, termasuk dokter anestesi. Karena apa? Saya pikir mungkin nanti kalau saya dokter bedah, kalau ada apa tengah malam juga saya mungkin hidupnya mungkin nggak, saya pengen agak lebih tenang begitu loh. Nah akhirnya non bedah berarti seperti penyakit dalam, kemudian ya salah satunya saraf, jiwa, kemudian ada beberapa spesialis yang lain. Nah waktu itu kalau saya mengambil penyakit dalam terlalu lama, maka saya juga berpikir ini menarik ini ilmu neurologi ini, dan saya berpikir kedepannya pasti akan ada suatu penyakit ini ke arah penyakit degeneratif, penyakit yang akan banyak diidap oleh masyarakat kita atau penduduk ini akan banyak. Saya ambillah penyakit neurologi. Makanya saya ambil spesialis neurologi. Tapi akhirnya
Dalam perjalanannya beberapa tahun kemudian saya mendalami lagi ilmu ICU. Maka kalau di belakang saya ada KIC itu konsultan intensive care, itu ilmu ICU. Artinya juga ini ilmu yang sebenarnya setiap saat juga diganggu. Kalau ada pasien yang gawat tengah malam, pasien yang gawat di UGD, tetap saja kita. Jadi tidak bisa lepas sama sekali, betulnya tidak dari kewajiban 24 jam. Ya, jadi saya kembali lagi, saya ngambil juga ilmu intensif dan kebetulan waktu itu belum ada dokter spesialis saraf yang mengambil ilmu intensif ini. Nah, ada peluang di UI di anestesi untuk mendalami ilmu ICU. Saya belajar lagi ilmu ICU lebih kurang 2 tahun. Oh, jadi KIC ini ilmu ICU-nya saraf gitu Pak ya? General Pak. Oh, general. Ilmu ICU general. Jadi dari disiplin manapun itu bisa untuk mengambil KIC. Tapi sekarang memang ada kesulitan, ada persyaratan khusus lah dari disiplin ilmu tertentu yang banyak menggeluti pasien-pasiennya di ICU. Kalau gitu kita udah tahu nih, kalau kita ada apa-apa ya kita ganggu aja Pak Mursid karena tidak darurat ya. Baik Pak, jadi kita punya gambaran ini kira-kira Bapak ini luar biasa gitu, artinya jarang itu kan, ya kan orang kalau ditaruhkan di desa kan malah nggak mau kan Pak, ya dokter desa dokter PTT dulu kan Pak, PTT di desa itu kan tidak tetap, kalau tidak tetap, nah artinya ada nggak mau menghindar semua dari desa, jadi Bapak malah tahan 5 tahun di desa. Malah kan orang kalau dikasih jabatan puskesmas atau jadi struktural, nah orang kan berlomba-lomba itu kan Pak. Nah biasa nih Pak, memang dedikasi Bapak dan konsistensi Bapak di bidang saraf dan di bidang klinis kayaknya tidak perlu diragukan lagi Pak. Nah terima kasih Pak penjelasannya. Nah, mungkin kita masuk ini ke PON gitu. Nah, saya pertama-tama lewat di depan rumah sakit Bapak itu, saya bertanya-tanya, namanya kok rumah sakit PON gitu. Nah, kita kira PON yang di Papua sekarang kan olahraga nasional gitu. Iya. Ternyata setelah saya baca, nah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, saya berpikir lagi, saya kira rumah sakit otak ini kayaknya membuat otaknya pintar ini, lancar gitu, encer gitu kan. Ternyata beda Pak ya. Iya. Nah, boleh Bapak cerita kira-kira apa sih rumah sakit PON ini dan apa bedanya dari rumah sakit yang lain gitu kan? Kenapa harus pakai otak gitu kan? Kenapa? Padahal kan kalau selama ini kita tahu kan kalau orang stroke itu karena darah tinggi, karena jantung gitu kan. Nah ini kok tiba-tiba ada lagi kan, udah ada harapan kita gitu kan, itu yang membuat melayani orang yang stroke, yang jantung gitu. Nah, tahu tiba-tiba kita lihat rumah sakit PON di tempat strategis lagi kan, semua orang pasti lihat itu. Nah, kira-kira apa ini Pak? Apa nih rumah sakit PON? Jadi begini Pak, RS-PON ini Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Orang awal-awal kita juga, saya sendiri yang bekerja di sini juga merasa juga ini kok nggak enak namanya begitu loh Pak. Tapi nama ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan karena ada ketentuan yang menyebutkan bahwa harus nama organ untuk menamai satu rumah sakit. Nah, ini kan rumah sakit khusus yang khusus melayani atau menangani pasien-pasien dengan gangguan persarafan. Nah, persarafan itu kan mulai dari otak ke semua, mau saraf ke ujung-ujung kaki, asal ada rasa nyeri, merasakan kita di situ ada sarafnya. Jadi urusannya sebetulnya cukup luas, tapi karena otak adalah jaringan yang sangat penting dalam urusan persarafan ini, maka disebutlah rumah sakit otak. Jadi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, ini adalah salah satu rumah sakit khusus Kementerian Kesehatan, sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ngurusinya adalah ngurusin jantung. Rumah Sakit Darmais ngurusinya penyakit kanker. Nah, kita ngurusinya adalah penyakit
yang berkaitan dengan otak dan sistem persarafan. Jadi kita sama dengan rumah sakit vertikal lainnya, kita bertanggung jawab langsung ke Kementerian Kesehatan karena ini rumah sakit vertikal, jadi bukan rumah sakit pemerintah daerah. Nah, rumah sakit PON ini kalau boleh saya cerita, itu idenya dari Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Ini sejarahnya, barangkali beliau bertemu dengan senior-senior saya, ahli neurologi, misalnya Profesor Yusuf Misbah, kemudian ada Dr. Nizar Yamani, ya. Mereka bertemu, mungkin ada ide tercetus bahwa ini permasalahan otak ini belum ada rumah sakit yang menangani. Sehingga ide inilah yang diteruskan. Nah, Kementerian Keuangan rupanya mendukung, Pak. Ini tanah ini adalah tanah Kementerian Keuangan ini awalnya, dan dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan, diperintahkanlah untuk Kementerian Kesehatan membangun satu rumah sakit yang melayani otak dan sistem persarafan. Nah, barangkali perlu saya ceritakan juga kenapa ini sangat penting, karena beberapa penyakit saraf ini mengalami peningkatan. Jadi contoh saja mungkin stroke barangkali, ya, itu mengalami peningkatan. Nah, inilah dasar pemikiran-pemikiran begitu. Ada mungkin tokoh nasional yang terkena stroke, ada lagi orang-orang penting. Nah, kemana mau berobat? Nah, sehingga adalah respon ini, pembangunannya mungkin beberapa tahun sebelum tahun 2013 ini dilakukan soft opening waktu itu 1 Februari 2013. Jadi tahun depan mungkin sudah 9 tahun, Februari tahun depan ya, yang dari soft opening. Kemudian waktu itu kami ditugaskan di sini. Jadi saya ditugaskan 1 Februari itu dengan beberapa orang, lebih kurang mungkin 50-an orang, Pak. Jadi dilantiklah direksinya 4 orang dengan dirutnya. Kemudian ada beberapa pegawai struktural berasal dari Kementerian Kesehatan, berasal dari beberapa rumah sakit vertikal di sekitar, ada dari RSCM, ada dari Fatmawati, ada beberapa rumah sakit lainnya. Perawat sebetulnya sudah disiapkan, tapi baru 30 orang. Nah, dengan itu ditugaskanlah kami di sini untuk bisa rumah sakit ini dalam 1 tahun dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden. Nah, inilah yang kami lakukan dengan segala cara. Dengan 50 orang itu kita buka layanan secara bertahap. Jadi mulai layanan UGD, karena sudah ada nama rumah sakit, nanti dikunjungi orang kok nggak bisa menerima pasien yang gawat darurat, kita buka UGD-nya. Kemudian mulai rawat jalan, belum melakukan rawat inap. Kalau ada pasien UGD perlu rawat inap, kita rujuk. Kita lakukan pertolongan pertama, kita rujuk, karena dokternya juga nggak banyak waktu itu. Kemudian perawatnya juga hanya 30 orang. Ya. Nah, ini mulai bertambah. Jadi dukungan dari segala pihak ini. Kita belum BLU waktu itu, Pak. Jadi belum berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Ya, dalam pengaturan belum pembinaan belum di bawah PPK BLU. Nah, dengan dukungan misalnya Menpan menambah pegawai dalam memberikan pegawai untuk respon, sehingga mulai berkembang pada tahun 2014. Desember 2014 kita ditetapkan sebagai rumah satker yang pengelolaan BLU. Nah, mulai dengan pembinaan dari PPK BLU. Nah, waktu itu sebetulnya dengan pendapatan yang secara aturan belum memenuhi sebetulnya. Tapi dengan keyakinan penuh dengan teman-teman yang ada waktu itu, kemudian kita memberikan suatu studi kelayakan untuk bisa BLU. Kita yakin ini kita memiliki pendapatan, kalau dengan BLU ada suatu kebebasan atau ada suatu peluang yang lebih besar untuk bisa berkembang, maka Kementerian Keuangan menetapkan kita sebagai salah satu BLU, rumah sakit vertikal BLU yang paling bungsu waktu itu. Sehingga awal mulai 2015 pengelolaan keuangan kita sudah pengelolaan keuangan BLU penuh.
Nah, ternyata memang apa namanya yang kita perjanjikan dengan Kementerian Keuangan itu bahwa kami yakin akan bisa menjadi BLU, kami bisa apa namanya tahun 2019 Pak menjadi salah satu, ini ada 33 rumah sakit vertikal waktu itu di milik Kementerian Kesehatan, BLU vertikal. Kami menjadi salah satu dari 6 rumah sakit BLU mandiri. Jadi dalam waktu hanya beberapa tahun, ini dengan semangat kerja keras teman-teman ini, alhamdulillah waktu itu kita bisa BLU mandiri. Artinya BLU mandiri ini memang tidak 100%. Gaji pegawai yang ada di sini tentunya masih gaji pegawai negeri yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kita tidak diberikan lagi untuk operasional. Mulai 2019. Walaupun mungkin akhir-akhir tahunnya, jadi dari awal apa namanya tidak ada rupiah murni yang kita, tapi akhir-akhir mungkin ada refocusing, ada namanya apa dana-dana apa dari mungkin yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita diberi akhir 2019 misalnya, kemudian 2020 juga sama. Jadi kita juga tidak diberikan apa rupiah murni pada awal penyusunan anggaran belanja tahun 2020, tapi ada babun nih, kemarin ini ada BABUN itu Pak, karena ada bantuan untuk COVID. Nah, itulah jadi kita bersyukur ini rumah sakit bisa kita apa kita yang sesuai keinginan semua bahwa kita harus mandiri. Barangkali itulah secara singkat dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pak. Nah, ya, memang kan selama ini tapi sebelum rumah sakit pon ada kan, nah, kira-kira memang apa mau juga sudah banyak berita berkaitan dengan otak dan saraf Indonesia gitu. Sehingga memang kehadiran rumah sakit kan kira-kira berapa persen dari kita yang menderita penyakit yang berkaitan dengan otak atau saraf? Ya. Jadi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi Pak, bahwa idenya sebenarnya karena memang kedepannya penyakit-penyakit yang berhubungan saraf itu akan bertambah. Nah, Bapak mungkin mengenal sekarang ada stroke, contohnya. Yang dulu mungkin tidak jadi perhatian betul, orang mungkin takutnya sakit jantung. Sekarang stroke itu ya menjadi apa? Udah menjadi in ya untuk di masyarakat. Takut kena stroke, takut lumpuh segala macam. Itu salah satu contoh. Ini adalah penyakit yang nantinya akan bertambah terus. Memang kenyataannya demikian. Bahwa data epidemiologi riset kesehatan dasar itu mengatakan dari 2013 sampai 2018 saja perkembangannya luar biasa. 2013 itu 7 per 1000 penduduk kena stroke, 2018 itu 11 di antara 1000 penduduk itu terkena stroke. Bahkan dikatakan 1 dari 4 orang yang berusia dewasa itu berisiko terhadap stroke. Nah, ini kenapa demikian? Mungkin dengan pola hidup, kemudian usia harapan hidup juga bertambah. Apa namanya ada beberapa penyakit-penyakit lain yang sebagai faktor risiko. Itu salah satu contohnya. Nah, di samping itu juga misalnya kami menangani juga demensia. Demensia ini adalah penyakit gangguan kognitif. Usia tua tentunya berisiko untuk demensia. Nah, harapan hidup bertambah. Tentunya bagaimana menciptakan manusia yang berkualitas di usia tua. Jadi yang pelupa, yang gangguan berpikir, gangguan konsentrasi, nah inilah yang kami tangani. Di samping ada beberapa penyakit lain Pak. Misalnya tingginya kecelakaan lalu lintas tentunya menyebabkan trauma. Kemudian tumor otak itu selama ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, sehingga kalau orang sudah bicara tumor otak, ini harapannya ini udah tipis. Kan begitu dulunya begitu. Kemudian epilepsi, itu ada juga perkembangan saraf anak, berbagai nyeri misalnya. Inilah beberapa penyakit yang kami tangani. Dan karena itu maka tugasnya rumah sakit ini harus bisa ini mengcover itu, karena namanya rumah sakit ditetapkan rumah sakit rujukan nasional. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada rumah sakit yang ngurusin tapi khusus stroke di Bukit Tinggi. Kalau Bapak pernah ke Bukit Tinggi, ada rumah sakit stroke Bukit Tinggi. Sekarang berubah lagi namanya menjadi Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta. Jadi sama dengan rumah sakit kita ini, tapi mungkin regional di sana. Nah, kemudian ada lagi satu lagi Pak.
Jadi tujuannya kenapa banyak pasien-pasien kita ini pergi berobat ke luar negeri. Jadi kalau sudah ke Singapura, ke Malaysia segala macam, nah seolah-olah kita tidak mampu menangani. Para dokter-dokter kita mampu, ya. Nah inilah jadi bisa menghemat devisa. Dan memang kenyataannya akhirnya orang akan, oh kalau pelayanannya bagus, kalau hasil pengobatannya bagus, akhirnya tidak berpikir lagi orang untuk berobat jauh-jauh ke luar negeri. Nah, kami sudah menerima pasien mulai dari Aceh sampai ke Papua, ya. Kami sudah menerima pasien dari sana. Jadi itulah urgensi dan mungkin filosofinya kenapa rumah sakit ini harus ada. Nah, kalau dikaitkan berapa persen, memang data epidemiologis kita ini kan tidak lengkap, Pak. Kalau stroke itu mungkin yang paling lengkap, tapi sebagian data itu juga terpotong-potong. Misalnya di samping kejadian stroke itu bertambah tahun ke tahun, ternyata kematiannya nomor 1 di Indonesia. Jadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia itu adalah stroke. Itu beberapa penelitian mengatakan sekitar 20%, ada yang mengatakan 19, sekian persen, ada yang 20, sekian persen kematian dari seluruh kematian itu adalah akibat stroke. Nah, di luar negeri ternyata tidak demikian. Di luar negeri adalah penyakit jantung yang lebih tinggi. Artinya kami sebagai dokter spesialis saraf atau yang menangani stroke ini merasa malu juga. Kenapa pasiennya banyak yang mati? Nah, ini kualitas ini harus kita perbaiki. Artinya masih banyak peluang, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan agar tingkat kematian itu bisa menurun. Sama lah dengan tempat-tempat negara-negara lain. Jadi kalau stroke itu bukan karena hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal gitu, atau memang ada hubungannya, atau memang karena otaknya yang bermasalah, atau gimana? Jadi sebetulnya itu saling berhubungan, Pak. Jadi stroke ini adalah satu penyakit kita sebut serangan. Kenapa? Itu jadi mendadak. Orang yang sehat tiba-tiba lumpuh sebelah, orang yang sehat tiba-tiba tidak sadar, orang yang sehat tiba-tiba tidak bisa bicara lagi, orang yang sehat tiba-tiba tidak bisa ditolong misalnya, atau gangguan komunikasi, gangguan dalam berpikir mendadak terjadinya. Tapi sebenarnya ini sudah ada faktor risiko. Jadi orang-orang yang seperti ini sudah ada sebenarnya penyakit-penyakit yang kita sebut faktor risiko tadi. Yang terbanyak misalnya hipertensi, kemudian ada penyakit diabetes, penyakit gangguan irama jantung, atau pernah menderita penyakit jantung sehingga jantungnya iramanya sudah tidak bagus. Merokok, kolesterol tinggi, terus pola hidup yang nggak bagus, kurang olahraga, bisa badan gemuk ya, berat badan berlebih, itu faktor risikonya. Nah, yang terkena adalah pembuluh darah tersumbat atau pecah pembuluh darah ke otak. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang terjadi di jantung. Kalau jantung kan tersumbat pembuluh darah ke jantung, kalau ini di otak. Tapi di jantung tidak ada perdarahan, kalau di otak ada perdarahan. Sekitar 20% itu jadi pecah pembuluh darah di otak. Nah, apakah hubungan dengan ginjal? Nah, bisa juga kita sebut gangguan aliran darah ke ginjal, tapi berhubungan langsung sih tidak. Stroke bukan menyebabkan sakit ginjal. Sakit ginjal tidak menyebabkan stroke, tapi hipertensi misalnya itu menyebabkan stroke, menyebabkan sakit ginjal, menyebabkan sakit darah tinggi, jantung, itu bisa, Pak. Jadi kalau orang mau menghindari stroke, sebaiknya pergi kemana, Pak? Menghindari ini, artinya biar tahu apakah harus ke harapan kita periksa di jantungnya, periksa di otaknya. Gitu. Ada nggak layanan Bapak yang kan kalau di Darmais kan ada cancer dan bisa deteksi dini gitu kan? Nah, jadi kalau untuk menghindari stroke sama ini ke rumah sakit Bapak atau ke jantung ini yang diperiksa kan, karena kita dengar ya stroke gara-gara serangan jantung. Nah, ini mana nih yang kita periksa di jantung atau otaknya gitu. Baik. Jadi kalau kita menghindari stroke
Yang pertama tentunya pola hidup harus diperbaiki. Jadi misalnya pola hidup yang diperbaiki, perokok misalnya itu berisiko kena stroke. Kemudian minum alkohol yang berlebihan juga berisiko terkena stroke misalnya. Kemudian pola hidup antara istirahat dan bekerjanya tidak teratur dan lain-lain, olahraganya kurang, kemudian tidak kurang bergerak, itu kan faktor-faktor risiko. Kalau kita memiliki faktor risiko misalnya hipertensi, diabetes segala macam, itu kan bisa dilakukan check up di mana saja. Jadi kalau suatu waktu mungkin kita general check up, itu bisa lakukan, oh ternyata saya diabetes. Kalau diabetes berarti saya harus kontrol tekanan darah supaya tidak stroke nantinya. Kalau di hipertensi harus kontrol betul tekanan darahnya dengan teratur, terkendali supaya nggak stroke. Jadi di mana bisa didapatkan, diketahui itu dimanapun bisa. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan pemeriksaan khusus, misalnya seperti apa sih pembuluh darah kita di otak, seperti apa sih kondisi otak kita secara keseluruhan. Nah, kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini punya program namanya brain check up. Kalau kita mengenal sama check up, general check up, itu pemeriksaan secara keseluruhan. Ini brain check up ini memeriksa kondisi tubuh seseorang supaya bisa terhindar dari salah satunya stroke. Kalau ada sesuatu misalnya gelombang listrik di otak juga bisa kita periksa, misalnya yang gejala epilepsi yang substyle ya, yang subtle itu tidak ada kelihatan jelas begitu ya. Itu bisa kelihatan. Kemudian juga kelainan-kelainan pembuluh darah yang berpotensi misalnya pecah suatu saat, itu bisa kita periksa. Ini kita punya brain check up. Jadi sebenarnya brain general check up, karena secara tidak langsung check up general juga kita lakukan. Oh, baik, kan nggak tahu nih, makanya ada juga brain check up. Nah, kira-kira boleh Bapak jelasin pelayanannya ini sebaiknya berapa lama sekali kita cek brain check up, atau kalau di Bapak itu biayanya berapa Pak? Kan orang takut kalau jalan otak kan. Nah, kira kan langsung orang harus apa? Tadi juga yang Bapak sampaikan, kan orang benar itu, artinya saya kita udah lihat Pak. Semua kita kan kalau sakit, obat untuk Jakarta, obat untuk enak, istilah. Nah, kira-kira memang dokter kita, rumah sakit Bapak itu sudah cukup mumpuni untuk periksa otak gitu Pak. Karena otak ini kan sangat sensitif gitu Pak, visual sensi, dan efeknya saya kira besar. Jadi orang pasti perlu hati-hati gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menjelaskan itu ke masyarakat yang dengar ini nanti, kira-kira nah sebenarnya perlu dicek kelainan itu kenal pada usia berapa, nah atau setelah apa tanda-tandanya, atau ya tidak perlu ada tanda-tanda cek aja, karena kalau Bapak bilang tidak mahal-mahal ini, tidak terlalu mahal, jadi apalagi kalau ada paket gitu, kalau ada beberapa kelompok lebih ada diskonnya gitu, kira-kira seperti apa? Jadi begini Pak, sebetulnya kalau boleh saya pesankan ke masyarakat, yang utama itu adalah bagaimana kita pola hidup sehat dan mengendalikan faktor risiko tadi Pak. Itu udah kelihatan. Misalnya darah tinggi kan lebih mudah diketahui, penyakit diabetes dimanapun bisa diketahui. Kemudian pernah kita periksa darah, misalnya kolesterol kita tinggi, itu kan bisa diketahui. Jadi dari situ bisa kita kendalikan ya. Namun apabila kita pengen tahu lebih lanjut, inilah yang programnya. Kalau general check up, kita tidak khusus memeriksa untuk otak. Tapi kalau brain check up ini yang kita periksa adalah apa paket yang ada di general check up itu Pak. Misalnya pemeriksaan darahnya itu komplit, termasuk juga kalau mau komplit ada tumor marker juga kita periksa. Ada tumor-tumor yang baru markernya yang belum ada gejalanya bisa kita ketahui lebih awal. Dan kita bisa periksa ada nggak gelombang listrik di otak yang tidak normal. Bisa juga kita lihat bagaimana saraf matanya, kemudian kita coba bisa lihat pemeriksaan penyaring mengenai fungsi kognitif,
mungkin sudah ada mulai gangguan pelupa segala macam. Kemudian juga ada pemeriksaan jantung. Nah, jantung ini treadmill, kemudian kita lakukan juga echo dengan dokter spesialis jantung di rumah sakit kita ini. Dan juga pemeriksaan misalnya kalau Bapak mengenal MRI, bisa melihat bagaimana kondisi otak sebetulnya. Ada nggak misalnya ya mudah-mudahan tidak ketemu misalnya ada tumor yang kecil yang belum kelihatan gejalanya, atau mungkin ada gangguan pembuluh darah dengan dilihat ada nggak potensi pembuluh darah ini pecah ya. Sehingga pemeriksaan ini memang cukup banyak, cukup complicated, dan harganya juga cukup mahal, Pak. Kita misalnya memeriksa MRI, kalau MRI seperti itu, kalau tunggal saja kan sudah sekitar hampir 5 juta untuk MRI. Kemudian belum pemeriksaan jantung, echo segala macam, mungkin sudah mendekati segitu juga. Jadi kalau tumor markernya kita tambah mungkin udah lebih. Tapi karena ini dikelompokkan jadi satu, ya mungkin sebenarnya ini masih paket eksekutif sebetulnya, Pak. Kalau boleh kita katakan ya mungkin sekitar ada paket yang 14 juta, ada yang 21 juta untuk ini. Dan sayangnya memang ini kan belum masuk ke program mungkin asuransi tertentu sudah, tapi kalau JKN mungkin belum. Gitu. Mahal lah Pak ya, relatif mahal gitu Pak ya. Iya. Memang orang biasa gitu Pak ya. Memang kalau kita kan mahal. Beraja orang kita kan masih agak susah gitu. Jangkap gitu kan. Karena ya aja dengan Pak ini makan tahun. Nah, tadi kebetulan Bapak udah bicara tentang BLU gitu. Nah, kira-kira BLU ini cukup membantu Bapak dalam mengelola rumah sakit kita ini, atau masih jauh dari cukup, atau sudah kira-kira ya sudah pas lah, kalau kebijakannya sudah kira-kira memenuhi syarat lah, memenuhi apa yang kita butuhkan, atau masih ada yang Bapak butuhkan gitu, yang fleksibelnya di skema BLU gitu, untuk Bapak lebih leluasa lagi, lebih fleksibel lagi mengelola rumah sakit, mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya gitu. Kira-kira seperti apa Pak pendapat Bapak? Jadi BLU kan memang diharapkan suatu saat ini rumah sakit ini kan mandiri, Pak. Sehingga subsidi dari pemerintah itu tidak banyak. Tapi yang dalam pengelolaan rumah sakit ya ini kita kan ada dua hal sebetulnya, Pak. Yang pertama adalah bagaimana kendali mutu. Jadi mutu ini tidak boleh turun nih. Mutu ini harus bisa bersaing. Mutu ini harus bisa menjamin pasien itu aman, safety. Datang ke rumah sakit sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Nah, tentunya untuk bagaimana mutu ini yang baik itu membutuhkan biaya. Ini kan dibalik itu kita membutuhkan biaya. Padahal sebagai rumah sakit yang diharapkan BLU diharapkan bisa mandiri nantinya. Jadi kita bermain di dua sisi ini, kendali mutu, kendali biaya. Mutunya tetap nggak boleh turun, biayanya juga harus kita perhitungkan betul sehingga pasien ini bisa terlayani dengan baik sesuai dengan standar, tapi kita bisa mengendalikan jangan sampai biayanya juga tidak tercover oleh rumah sakit. Nah, dalam era sekarang kita kan dua jenis, secara umum dua jenis. Yang satu adalah pasien dengan JKN. Pasien JKN ini adalah pasien ya BPJS lah yang menyelenggarakan JKN untuk pasien ini. Yang kedua adalah pasien yang bayar sendiri ataupun dari asuransi. Nah, kita bagaimana sebagai BLU ini supaya kendali biaya tadi ya mungkin ada sesuatu yang kita harus betul-betul timbang sehingga ada subsidi silang di antara ini. Dan BLU memang bukan diutamakan untuk mencari keuntungan. Bukan mencari keuntungan, kan hakikatnya BLU demikian. Jadi tapi memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan jenis BLU-nya dengan pengelolaan yang baik. Sehingga kalau memang pembiayaan tidak cukup, makanya pemerintah harus turun tangan untuk ini. Nah, kemudian
sebagai rumah sakit tentunya ada hal yang lain. Kita juga memperhatikan kesejahteraan dari pegawai kita. Jadi nggak bisa juga misalnya kita efisien, bekerja mutunya bagus, kemudian bekerja efisien tapi pegawainya tidak, kesejahteraan tidak terperhatikan. Nah, banyak rumah sakit lain yang kita pertimbangkan harus bersaing juga dengan rumah sakit swasta. Ya, rumah sakit swasta mungkin memberikan pelayanannya lebih karena memang hampir semua kebanyakan out of pocket atau mungkin asuransi dan segala macam tidak sedikit melayani pasien JKN dan sehingga mereka lebih leluasa dan kita juga terikat dengan berbagai macam ketentuan kan. Nah, sehingga kita tidak bisa dengan serta-merta untuk menetapkan tarif yang tinggi. Tidak bisa serta-merta menetapkan jasa dokternya yang berdasarkan tarif yang ada di luar. Nah, namun kita harus memperhatikan juga supaya kita bisa restrain daripada pegawai kita, bisa bersaing pegawai kita itu merasa. Nah, jadi menurut saya sebetulnya yang utama adalah bukan hanya semata-mata kita menyampaikan ke pegawai itu semata-mata apa yang ditanamkan hari ini harus dapatkan hari ini juga. Jadi tidak bisa kita menyaingi swasta kalau dalam kondisi sekarang. Kami juga pengalaman dalam membangun rumah sakit dimulai dari awal, kita kehilangan beberapa dokter karena memang begitu. Dokternya mungkin tidak maunya instan, sehingga pindahlah iming-iming dari swasta ini kan lebih rumput tetangga kan bisa kelihatan lebih hijau. Dan jangka pendek itu tampaknya menguntungkan, tapi mungkin sebagian besar dari kita ini saya yakin yang kita pegawai-pegawai kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memiliki dedikasi yang tinggi sehingga merasa ini adalah miliknya, merasa ini adalah harus kita bangun bersama-sama dan dampaknya mungkin bukan saat sekarang, mungkin nanti. Barangkali itu yang dihadapi oleh BLU yang lain juga demikian karena kita wajib untuk melayani pasien-pasien JKN, kewajiban kita juga terhadap kesehatan secara nasional, maka pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kita lakukan. Pembinaan memang kita mendapatkan ya dengan penuh dari Kementerian Kesehatan secara teknis, dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangannya, PPK BLU itu melakukan bimbingan teknis selalu terhadap kita. Dan setiap saat kita juga difasilitasi apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa masyarakat ini terlayani dengan baik. Barangkali demikian Pak yang bisa sampaikan berkaitan dengan BLU ini. Nah, Bapak bawa lagi Pak. Tak rawan berpikir kita nih. Nah, tadi kan Bapak menyinggung tadi JKN non JKN gitu. Nah, menurut Bapak atau menurut ini apakah pelayanan yang Bapak berikan ke JKN dan non JKN sama kan itu Pak? Pasti sama Pak. Jadi kita tidak pernah membedakan ini pasiennya JKN atau tidak. Jadi dokternya pun kadang-kadang nggak tahu itu pasiennya JKN atau tidak. Ya dilayani saja. Misalnya orang stroke, kami memberikan terapi namanya trombolisis Pak. Ini agak spesifik saya cerita. Trombolisis itu menghancurkan sumbatan pembuluh darah di otak kalau terjadi stroke sumbatan. Ya, itu sudah kami lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Yang rumah sakit lain tidak banyak melakukan itu karena berkaitan biaya. Ya, misalnya begini, saya mungkin sedikit buka kartu bahwa kalau kita melayani stroke murni di sini itu akan bisa kita klaim untuk stroke penyumbatan tadi ke BPJS itu mungkin sekitar 7, 8 atau mungkin paling banyak 9 juta. Kalau ada sedikit kesulitan lah. Tapi rata-rata mungkin kalau tidak ada kesulitan itu sekitar 6 juta, 6,5 juta, 7 juta paling tinggi. Dengan satu episode perawatan, apapun yang kita lakukan, mulai dari pasien itu muncul di pintu UGD sampai pasien itu pulang itu begitulah panunya. Mau dirawat 10 hari, mau dirawat 3 hari, mau dirawat 20 hari itu tidak excuse-nya, itu akan dibayar sesuai dengan paket inasibijis namanya. Jadi kalau tambah komplikasi tentunya akan bertambah lagi walaupun ada sebetulnya top up dari atau masing-masing dihitung ya, tapi kira-kira demikian.
Nah, kalau pasien ini kita berikan terapi yang sesuai standar internasional, misalnya trombolisis tadi. Obat trombolisis itu untuk satu pasien 9 jutaan untuk satu pasien. Itu tidak harus diberikan kepada pasien itu. Kami melakukan tanpa ada pertimbangan lain kecuali pertimbangan medis. Apakah pasiennya mau bayar nantinya, apakah pasiennya JKN yang bayar dengan hanya sekitar tadi 7 jutaan, atau pasiennya asuransi yang bayar, atau pasiennya keluar uang sendiri, sama perlakuannya, tidak ada beda. Dia datang ke rumah sakit, kalau waktunya cepat, waktunya sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, itu kita lakukan. Nah, untuk mensubsidi obat itu, pada tahun 2020 kami membeli obat untuk melakukan itu sekitar 2 miliar. Melakukan itu, 2 miliar. Dari mana? Pertimbangannya tadi, subsidi silang tadi. Kita harus memberikan pelayanan standar terhadap pasien itu, tidak mempedulikan itu nanti akan dibayar oleh JKN hanya sekitar 7 juta, berarti kita harus nombok sekitar sekian belasan juta. Atau nanti mungkin kalau asuransi mungkin tidak ada masalah ya, mungkin kalau bayar sendiri tidak ada masalah. Tapi sekarang pasien kita ini hampir 90% pasien JKN. Hampir 90% pasien JKN. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Tumor otak misalnya datang ke rumah sakit, sepanjang itu misalnya harus dioperasi, harus segala macam, kita lakukan. Tidak ada ini JKN ntar dulu segala macam, tidak ada. Urutan juga sama. Jadi antriannya juga sama. Karena kita hanya memandang ini pasiennya berdasarkan penyakitnya, tidak berdasarkan siapa yang harus bayar, siapa yang harus menanggung, cukup nggak nanti klaimnya atau tidak, kita nggak mempertimbangkan itu. Jadi kita melakukan penanganan misalnya stroke tadi secara standar internasional dan ada penghargaannya. Jadi kita satu-satunya rumah sakit di Indonesia ini yang mendapatkan award dari organisasi stroke sedunia, Diamond itu tingkat yang sedikit lagi paling tinggi. Yang di Asia baru Diamond. Jadi kalau Indonesia baru kita rumah sakit. Dari 2019 kita sudah mendapatkan mulai dari Gold, kemudian Platinum, kemudian sekarang Diamond. Diamond ini sudah setiap 3 bulan kita dinilai, kita sudah mendapatkan 2 kali. Belum ada rumah sakit di Indonesia mendapatkan Diamond, mungkin ada di Vietnam, di Cina, di Korea, kemudian di Singapura ada, kemudian Malaysia juga. Ya, kalau negara Eropa sudah banyak. Itu standar yang kita lakukan, tapi bukan itu saja, perawatan stroke yang lain juga sama. Kalau harus dioperasi, kita harus segera operasi. Nah, di rumah sakit kita ini 3 orang dokter spesialis ini jaga. Jadi di rumah sakit PON ini ada spesialis saraf jaga 24 jam, spesialis bedah saraf 24 jam, anestesi 24 jam. Kalau pasien harus lakukan operasi tengah malam, itu tidak ada menunggu besok, tidak ada menunggu dokter datang karena itu adalah bagaimana saraf ini bisa diselamatkan. Yang kita sebut time is brain. Time loss, brain loss, time loss, brain loss. Artinya kalau waktu sedikit sekian juta sel saraf yang mati. Kecacatan juga akan bertambah, sehingga kalau dikatakan cacat akibat stroke itu bisa katanya 65%, walaupun mungkin soft sign atau cacatnya tidak kelihatan, itu ada yang mempublish kita 65%. Walaupun sebetulnya yang kelihatan sekitar mungkin sepertiga dari pasien stroke itu terlihat ada kecacatannya. Tapi untuk menurunkan ini, untuk memperbaiki kualitas ini tidak mau kita lakukan yang tadi. Nah, ini studi kepustakaan sudah banyak bahwa dengan melakukan trombolisis itu 47% outcome-nya akan baik. Tingkat kematiannya akan turun, tingkat kecacatannya akan turun, lama dirawat juga akan lebih pendek, dan sebetulnya studi jangka panjangnya keuangan negara juga akan lebih efektif sebetulnya. Kita bisa bayangkan dengan memperbaiki outcome 47%, berapa orang yang bisa kita selamatkan, berapa tenaga kerja yang bisa kita selamatkan, berapa nanti keuangan negara bisa terhemat untuk itu. Jadi sebetulnya kalau jangka pendeknya tadi kita berdarah-darah dulu, tapi sebetulnya dari segi ekonomi negara itu sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara,
studi itu ternyata melakukan pelayanan dengan biaya tinggi pada awalnya, itu dampak kesehatannya diukur 5 tahun kemudian ternyata negara jauh lebih diuntungkan. Barangkali demikian, Pak. Terima kasih. Memang saya udah sering dengar itu dan sering beredar di WA, di grup kan itu Pak ya. Kalau grupnya ada batasnya berapa jam, langsung bawa ke rumah sakit mau. Dikasih info Pak ya. Ya, ya, ya. Kita berharap sebetulnya tidak hanya dia respon, Pak. Rumah sakit lain pun mudah untuk melakukan itu. Yang penting tadi dukungannya. Jadi rumah sakit lain itu mungkin masa kesulitan. Kalau rumah sakitnya masih mempertimbangkan kalau begini nanti klaimnya akan tidak mencukupi, tentunya tidak ya banyak pertimbangan lah Pak yang dilakukan. Nah ini yang sekarang kita dari Kementerian Kesehatan ditugaskan ini langkah-langkah apa yang kita lakukan. Kita tentunya mengharapkan juga bahwa kalau melakukan itu misalnya supaya tidak terlalu berat untuk rumah sakit melakukan, ada top up lah atau biaya penggantian obat, atau termasuk juga dari pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah untuk rakyatnya mungkin tidak bisa dijekain secara menyeluruh, mungkin pemerintah daerah mendukung, tidak ada salahnya, atau hanya beberapa persen dari pasien itu yang diberikan obat. Tidak banyak juga yang harus diberikan obat itu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa diberikan setelah stroke? Kenapa nggak diberikan sebelum stroke? Ya, obat itu tidak bisa. Obat itu bukan untuk mencegah, Pak. Obat itu untuk kalau gorong-gorong tersumbat begitu, kita angkatlah yang menyumbat itu. Nggak ada cairan untuk cairan itu bukan untuk mencegah jangan sampai terjadi sumbatan, bukan. Untuk mencegah juga tidak ada sumbatan, dikendalikanlah faktor risiko tadi. Jangan darah tingginya dibiarkan, jangan gula darahnya dibiarkan, makanan juga harus diatur. Nah itulah, kolesterol nggak boleh tinggi. Walaupun ada yang tidak bisa kita hindari Pak, usia. Karena makin lanjut usia kita ini makin besar kemungkinan stroke. Ada keluarga yang menderita stroke, kita harus hati-hati juga, gitu ya. Stroke pertama itu kemungkinan stroke kedua lebih besar peluangnya dibandingkan orang tidak pernah stroke. Itu nggak bisa kita hindari. Jadi ada beberapa kekeliruan sebetulnya Pak. Misalnya gini, kita makan bebas, sudahlah nanti makan obat penurun kolesterol. Ada yang begitu, pesta kita dulu, nanti malam kita pulang minum obat penurun kolesterol. Sebetulnya itu suatu tindakan yang tidak tepat. Kan lemak-lemak tadi diserap oleh tubuh dulu, kemudian diolah oleh hati dan segala macam, baru jadilah kolesterol. Nah, kapan terjadinya itu butuh waktu kan. Setelah berulang begitu, barulah bermasalah. Jadi bukan saat itu. Jadi kalau saat itu kita minum obat, ya tidak ada gunanya itu. Tidak akan turun. Ya mungkin turun kolesterol yang jangka panjang yang lalu, apalagi makan berlemak, kita pesta hari ini minum 1 tablet obat anti penurun kolesterol, kita anggap sudah aman. Nah ini salah satu yang salah. Jadi itu tidak tepat sama sekali. Yang diperlukan adalah pengendalian jangka panjang dan terus-menerus berkesinambungan. Kita atur pola makannya, kita atur olahraga kita. Misalnya yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di otak maupun di jantung 5 kali dalam 1 minggu, paling tidak 30 menit secara rutin. Nah, kita olahraga kadang-kala memang tidak rutin, tapi rutinnya sekali seminggu, dan sekali seminggu 2 jam, nggak bisa juga begitu. Kan 2 jam sudah cukup, dibagi 5 kan sudah cukup, nggak bisa begitu. Jadi kita harus pola-pola hidup inilah yang kita lakukan, kita perbaiki. Jadi kalau makan ya bukannya tidak boleh sama sekali, tapi berlebihan ini yang tidak boleh. Sekali-sekali kita makan yang dagingnya ada lemaknya, tapi kalau terus-menerus tentunya ini baru timbul masalah gitu. Kemudian kita darah tinggi, kita juga masih makan juga makanan yang asin, yang banyak mengandung garam, darah tingginya juga tidak terkontrol dengan baik ya. Nah, upaya-upaya inilah yang perlu dimasyarakatkan. Barangkali ini bukan hanya tugas dari Rumah Sakit Pusat Data Nasional, walaupun sebagian kita sudah mulai juga masuk ke puskesmas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, terutama rumah sakit puskesmas di sekitar rumah sakit kita ini.
tapi ini lebih ke masyarakat secara keseluruhan. Jadi lebih ke hulu lagi, dari puskesmas dimanapun, kemudian dari rumah sakit, dari kader-kader kesehatan yang harus bisa memahami faktor yang menyebabkan terganggunya kesehatan, terutama adalah gangguan stroke ini. Jadi di rumah sakit kami ini kami memiliki dokter spesialis, subspesialis, kita layanan khusus. Jadi yang terbanyak tentu spesialis saraf, kemudian bedah saraf. Tapi spesialis yang lain yang sangat penting juga banyak. Jadi cukuplah. Jadi misalnya tidak akan sukses pelayanan saraf ini kalau tidak ditunjang oleh spesialis misalnya jantung. Kita memiliki dokter jantung di sini. Ada spesialis ortopedi khususnya yang operasi tulang belakang. Kita memiliki 3 orang dokter ortopedi di sini. Kemudian patologi klinik itu khusus juga, sudah subspesialis. Jadi ada 77 orang dokter spesialis di rumah sakit kita ini, spesialis saraf, bedah saraf, dan spesialis lainnya. Radiologi kita ada 3 orang, itu juga lebih khusus, radiologi, neuroradiologi namanya. Bedah plastik ada 2 orang. 1 orang ini bedah plastik yang khusus mendalami gangguan atau rekonstruksi pada pasien-pasien yang pernah mengalami gangguan persarafan. Misalnya begini, orang dengan pengen penampilannya agak lebih baik pada pasien stroke yang wajahnya sudah miring. Nah, itu bisa diperbaiki. Nah, ini kita miliki, dan satu-satunya yang belajar khusus untuk itu yang secara resmi. Jadi bedah plastik lain mungkin bisa juga mengajar, tapi kita miliki ada 2 orang. Kemudian spesialis paru, penyakit dalam tentunya ada, kemudian THT, banyak lagi yang lain. Jadi totalnya ada 77 orang dokter spesialis, dan sebagian sudah lebih dari separuhnya sudah mendalami ke subspesialis. Jadi misalnya dokter bedah saraf kita ada 7 orang, 5 di antara 7 itu sudah mendalami subspesialis. Misalnya dokter bedah saraf khusus pembuluh darah saja. Jadi kalau menangani pembuluh darah yang mau diklaim, yang tersumbat mau diklaim gitu, atau yang dipasang bahan tertentu yang bisa menyumbat tempat yang bocor, itu ada dokter khususnya. Dokter spesialis saraf yang bisa mengerjakan misalnya mengait atau menyedot sumbatan kalau tidak bisa diberikan obat, itu juga ada. Nah, itu kita ada 2 orang neurointervensi namanya, 3 orang malah neurointervensi. Kemudian dokter spesialis, subspesialis yang khusus menangani nyeri yang tidak bisa mampu lagi ditangani dengan obat-obatan biasa, misalnya harus diblok, harus disuntik, itu kita ada dokter spesialis saraf khusus pain. Nah, ada lagi bedah saraf misalnya khusus tulang belakang, yang saraf kejepit tulang belakang, itu kita juga ada. Jadi lebih dari separuh dari 77 orang itu, mungkin sudah hampir 70% itu sudah menjalani fellow, menjalani tambahan pendidikan, dan baik dokter di dalam maupun di luar negeri. Misalnya saraf anak, ada dokter saraf kita yang mendalami anak, penyakit saraf anak. Ada dokter anak di tempat kita yang khusus mendalami konsultan anak, ada 2 orang itu. Nah, jadi ini kesemuanya menunjang pelayanan yang tadi bermutu dan aman untuk pasien, sehingga pasien ini tidak lagi mencari-cari rujukan ke tempat lain, khususnya kalau saraf ini. Dan juga ada perawat kita tentunya perawat khusus yang kita latih, yang khusus bisa melayani pasien stroke misalnya, atau pasien-pasien gangguan persarafan yang lain. Nah, inilah sumber daya yang kita miliki, dan kesemuanya itu dikelola oleh pegawai administrasi. Pegawai kita ada lebih dari 1.000 orang. Pegawai administrasi yang khusus administrasi saja hanya 14%. Jadi ini selalu kita jaga keseimbangannya supaya BLU ini tidak oleng dengan beratnya beban untuk menggaji pegawai.
Jadi dengan administrasi 14% ditambah dengan pegawai non kesehatan lainnya mungkin sekitar 12%, ya 25% yang di luar tenaga kesehatan itu berdasarkan teori itu adalah yang optimal, maksimum mungkin sekitar 27-28%. Nah kita sekarang berada di 24%. Nah ini kami berusaha mempertahankan terus supaya kapal BLU kita ini tidak oleng, tidak keberatan beban. Mungkin begitu Pak. Ya, kalau dari sisi SDM saya lihat kemampuan kita itu nggak kalah lah dengan orang lain. Jangan kan swasta di Indonesia, di luar itu nggak kalah gitu Pak ya. Nah mungkin ini terakhir ini Pak, udah jam 11 nggak terasa nih Pak, udah jam 11. Nah kira-kira strategi apa yang Bapak kembangkan untuk depan dan harapan-harapan Bapak ke depan kira-kira supaya ini dapat ini sehingga kita dapat mengembangkan rumah sakit baik atau apa kira-kira saya mau mengembangkan ini dengan tujuan ini namun kendalanya ini tapi dukungannya ini kira-kira apa yang kita hadapi di sana. Baik, kami tentunya memiliki rencana strategis rumah sakit kita ini. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek ini yang sekarang, jadi kami membuat suatu layanan yang kita lakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini adalah layanan yang tidak dikerjakan oleh satu dokter saja. Jadi kita membuat suatu center-center. Misalnya pain center. Pain itu tidak hanya dokter neurologi saja, tidak berdasarkan duduk bersama. Misalnya ada hipofisis, ada tumor di bawah otak itu dikerjakan oleh dokter berdasaraf kalau operasi. Tapi kalau tidak operasi, kita duduk bersama, diapakan nih pasien. Tidak selalu langkahnya itu, mungkin obat-obatan, ada penyakit dalam sana, mungkin ada psikolognya, ada neurologinya. Nah, kami melayangkan center-center itu. Nah, ini yang kita lakukan sekarang yang sudah berjalan adalah pelayanan epilepsi center, kemudian tumor hipofisis itu center, kemudian pelayanan tumor hipofisis, kemudian neuropediatri, kemudian atau neuropediatri ini pelayanan saraf anak, kemudian yang sedang dibangun sekarang neurodaycare. Neurodaycare itu adalah di luar negeri di Thailand misalnya ada rumah sakit yang sudah lama, rumah sakit melayani saraf, mereka ada neurodaycare, orang-orang tua yang kita orang sibuk misalnya, yang punya orang tua di rumah, ya bisa dititipkan. Kalau bayi itu ada daycare untuk bayi, ini orang tua, sambil melatih mempertahankan kondisinya. Jadi sore pulang lagi, ini yang kita bangun sekarang, ini belum ada di Indonesia. Nah jangka menengahnya kita sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Dan sekarang kita sudah menerima mendidik residen saraf. Bekerjasama dengan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini sedang memulai dalam semester ini. Dan nantinya tentunya ke depannya kita akan kembangkan movement disorder, misalnya orang Parkinson. Orang tua Parkinson ini mau diapakan? Nah, kita sudah punya ahli untuk memasang alat tertentu di otak yang bisa mengendalikan itu. Sehingga orang bisa bekerja kembali dan sudah pernah dilakukan. Misalnya pernah kita melakukan itu pada seorang guru yang sudah kesulitan untuk mengajar. Dia nggak bisa bergerak. Ya, lakukan pemasangan alat, tapi memang butuh biaya mahal. Pelayanan neuroonkologi, pelayanan pembuluh darah di leher, itu jangka menengah. Nah, jangka panjang nanti, kita akan mampu melakukan terapi sel punca, stem cell. Sekarang dalam penelitian, misalnya seorang stroke yang sudah sekian lama ditolong masih ada kecacatan, kedepannya apakah bisa kualitas hidupnya diperbaiki? Karena saraf itu sudah mati, ya sudah tidak bisa kembali baik. Nah, stem cell ini memberikan harapan. Kita melakukan penelitian, insya Allah tahun depan akan mulai. Di tahun ini kita mulai penelitian stem cell ini pada penderita cerebral palsy. Jadi Pak Alfikar mungkin tahu bahwa ada anak yang cacat dari kecil, itu beban keluarga. Nah, sedang dilakukan penelitian ini. Ini mungkin gongnya dalam bulan depan ini sudah mulai. Ini kita agak terhambat sedikit pengembangan ini karena COVID ini.
Udah 1,5 tahun kita bergelut dengan COVID, walaupun rumah sakit otak, tapi kita harus juga melayani COVID. 40% dari bed kita kemarin ini kita dedikasikan untuk menangani COVID. Ya, walaupun diutamakan adalah COVID yang ada gangguan persarapannya. Dan akhirnya nanti jangka panjang, kami berkeinginan rumah sakit ini menjadi Institut Neuroscience Nasional atau Akademi Neurologi Indonesia. Nah, sayangnya memang tanah kita kecil, tapi ini dengan bantuan berbagai pihak, termasuk juga dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah daerah, ini bisa kita memperluas area rumah sakit ini, sehingga rumah sakit ini bisa dikembangkan menjadi rumah sakit yang berkelas internasional. Karena Menteri Kesehatan menginginkan rumah sakit kita ini menjadi rumah sakit vertikal lainnya yang berkelas internasional, bisa bersaing di Asia, minimal Asia Tenggara. Kemudian melakukan riset. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembinaan terhadap rumah sakit lain. Seperti terapi tadi nggak mungkin kita hanya melakukan sendiri. Kan 4,5 jam dari rumah sakit daerah sudah habis waktunya untuk mencapai rumah sakit Jakarta. Nggak mungkin. Itu kita lakukan pemetaan. Barangkali itu harapan kami ke depannya sebagai rumah sakit khusus rujukan nasional. Demikian mungkin Pak Alfikir. Mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan Pak. Ini tadi saya catat lahan Pak. Kalau di sekitar Bapak itu masih ada lahannya Pak? Ada sebagian lahan yang kosong, itu sedang dalam penetapan dari pemerintah daerah untuk dijadikan fasilitas rumah sakit. Ya, pada prinsip pemerintah daerah sudah setuju, Pak Gubernur sudah setuju. Sebagian lagi mungkin tanah masyarakat yang bisa kita ganti untung namanya kan, kalau sekarang tidak ada ganti rugi. Ganti untung ini peruntukannya. Ini dalam proses, mudah-mudahan tahun ini sudah selesai proses appraisal dari tanah itu, sehingga tahun depan paling jangka panjang tadi kami berharap mungkin dalam 2024 ini sudah terlaksana Pak. Barangkali demikian, dan mohon juga dorongan dari Bapak sebagai Kakanwil DJPB Provinsi DKI ini bisa. Dan saya juga terakhir Pak mengucapkan terima kasih ini DJPB DKI sudah banyak sekali membantu kami dalam mengoperasionalkan BLU ini. Jadi misalnya ada revisi DIPA segala macam, kami difasilitasi dan itu tidak lama, cepat sekali kami bisa berleluasa untuk merubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau revisi kita udah janji Pak, same day Pak. Bapak masukkan hari ini selesai gitu Pak. Ya. Pak nanti bisa Bapak informasikan ke saya Pak. Teman-teman pasti sudah siap. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah ini bagus Pak. Nanti mudah-mudahan diskusi kita ini Pak kita baik masyarakat semua dan bisa untuk apa dalam rangka rumah sakit. Nah mungkin itu Pak. Terima kasih untuk hari ini. Nah, mungkin ini mudah-mudahan ini jangan yang terakhir Pak. Ini yang pertama tapi jangan yang terakhir. Ya. Nanti ada isu-isu menarik. Jadi masih banyak sebenarnya isu yang mau kita dalami. Makanya mau Pak. Saya tahu Bapak sangat sibuk kan. Nah, mungkin lain waktu bisa kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan. Dan nanti dalam yang ini nanti kita undang mungkin teman-teman dari KPKNL supaya dia cari lahan untuk Bapak, gitu kan? Jadi supaya bisa bersambut dengan DJKN gitu. Ya. Mungkin itu begitu Pak yang bisa kita diskusikan hari ini. Sekali lagi atas nama Kanwil DJPB Provinsi Dki Jakarta, terima kasih atas kesediaan Bapak Dirut. Nah seperti tadi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir tapi masih ada nanti seri-seri selanjutnya. Terima kasih juga dan salam Pak ke jajaran Bapak. Semangat tetap melakukan tugas-tugasnya yang mulia karena membantu banyak orang tadi Pak. Karena yang sudah stroke tapi merehabilitasi di Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang Bapak kerjakan untuk masyarakat mendapat pahala yang besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sehat selalu. Ya Pak. Sehat selalu.